Oleh karena itu kami berharap di dalam sesi tanya jawab ini nanti para pemateri silakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya supaya bisa mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Mukhtarudin dan juga tadi dengan Pak Waluyo. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami sudah menerima 3 pertanyaan ya yang masuk ke panitia terkait dengan materi yang sudah disampaikan yang tadi. Kepada para peserta webinar, kami persilakan untuk meneruskan kalau ada masih pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan standar akuntansi keuangan maupun terkait dengan perpajakan untuk UMKM dan juga terkait dengan masalah PPS. Silakan nanti ditanyakan supaya bisa dijawab oleh para narasumber. Baik, kami akan membacakan pertanyaan pertama yang masuk dari Bapak I Putu Wiranata. Pak Putu memberikan pertanyaan cukup panjang, tapi kurang lebih saya singkat saja. Nanti pertanyaannya ini kalau saya lihat terkait dengan perpajakan ditujukan kepada Pak Waluyo, nanti Pak Waluyo nanti silakan untuk menjawab. Tapi kurang lebih intinya yang ditanyakan oleh Pak Putu ini, beliau sebagai pelaku UMKM kan sudah membayar PPh final, tapi karena dia bertransaksi dengan bendahara, maka dia juga dipotong PPh karena wajib pajak terlambat atau belum bisa menunjukkan surat keterangan bebas pemotongan. Nah, yang ditanyakan oleh beliau, ini bagaimana nih terkait dengan bukti potong pajak yang dipotong bendaharawan tadi ini, apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah direstitusikankah? Bagaimana prosedur restitusi? Apakah harus menggunakan jasa konsultan? Nah, nanti ini juga habis Pak Waluyo nanti bisa juga urung rembuk nanti dibantu Pak Mukhtarudin juga nanti kalau ada komentar ini. Silakan. Pertama Pak Waluyo. Baik, terima kasih Pak I Putu Wiranata yang telah menyampaikan pertanyaannya dan berpartisipasi. Terlebih yang bisa saya catat pertama adalah untuk wajib pajak, baik yang di atas penghasilannya di atas 4,8 miliar ataupun di bawah, itu boleh melakukan pembukuan. Defaultnya adalah orang pribadi dan badan itu pembukuan. Tapi mohon maaf bukan boleh ikut mendaftar sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, ini berkaitan dengan nanti ada restitusi yang tadi disampaikan ya. Jadi Pak Putu ini dia penghasilannya kalau lihat dari ininya kurang dari 4,8, tapi dia memilih menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, ini satu ya. Yang kedua adalah bahwa Pak Putu ini telah bertransaksi dengan bendahara pemerintah. Yang bendahara pemerintah kalau kita tahu berbeda dengan wajib pajak umumnya ya. Kalau mereka itu nggak ada, kalau untuk nggak ada bukan kompromi ya. Karena aturannya ketika uang yang keluar dari APBN, APBD, dia harus potong dulu pajak, pungut dulu pajaknya. PPN dia nggak pakai yang namanya pajak keluaran, pajak masukan. Nah, dia pungut dulu, potong dulu. Termasuk juga PPh pasal 23. Kalau tidak ada sketnya, surat keterangannya dia ikut PP 23, maka langsung 2% pasal 23. Tapi jangan takut, Pak Putu bisa mengkreditkan bukti potong yang diberikan oleh bendahara tadi, nanti disampaikan di SPT tahunan. Dan bukti potong itu oleh Pak Putu, karena Pak Putu tadi pakai PP 23 final, pasti itu akan karena pindah kan sudah dipotong udah dipotong ya, artinya sudah dibayar per bulan kan, setengah persen gitu kan. Tentu akan ada lebih nih dipotong oleh bendahara, pasti lebih bayar. Nah, Pak Putu juga menyadari ini bahwa dia lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar bagaimana? Cara mengungkapkan lebih bayar seperti apa? Kalau untuk pengungkapan lebih bayarnya di SPT itu sama dengan pengungkapan lebih bayarnya. Di SPT itu nanti statusnya lebih bayar. Nah, di situ kalau Bapak dapat sebenarnya
Bapak dapat melakukan menyampaikan mau dengan restitusi atau kompensasi. Jadi bisa dikompensasikan, bisa direstitusikan. Nanti di SPT-nya ada tuh contrengannya, Pak. Contrengannya mau restitusi atau lebih dengan restitusi atau kompensasi. Nah, untuk restitusi bagi orang pribadi syarat kriteria untuk kriteria tertentu, termasuk ini pasal 17C Undang-Undang pasal 17C, termasuk PPN juga, orang pribadi juga SP tahunan, dia bisa pengembalian pendahuluan kalau restitusi. Bagi orang pribadi, kalau PPH itu di bawah sampai dengan 100 juta ya. Kalau untuk badan 1 miliar. Jadi kalau LB-nya tadi sampai di bawah atau sampai dengan 100 juta, Pak, misal 10 juta dari bukti potong itu. Bapak bisa mengajukan restitusi atau nanti dengan pengembalian pendahuluan. Itu jangka waktunya cepat, cuma 2 bulan selesai. 1 bulan proses penelitiannya, sebulannya lagi proses pencairannya dari KPPN. Itu untuk badan itu 1 miliar untuk pengembalian pendahuluan. Nah, untuk PPN, karena Bapak ini tadi PKP, berarti dia memungut PPN. Artinya dia mengeluarkan faktur pajak. Ya. Mengeluarkan pajak dan ada mekanisme namanya pajak keluaran, pajak masukan. Kalau PPN kan pembayaran PPN-nya itu adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Kalau nanti pajak keluarannya lebih kecil daripada pajak masukannya, lebih bayar berarti kan, Bapak juga sama bisa mengajukan restitusi atau kompensasi. Kalau kompensasi itu artinya dibayarkan untuk masa pajak atau tahun pajak berikutnya. Jadi nggak dapat uangnya gitu ya. Kalau dapat uangnya, uang secara realnya itu restitusi. Ini pun bisa melakukan dengan pengembalian pendahuluan juga PPN. Nah, untuk orang pribadi sampai dengan 1 juta, untuk ini sampai dengan 1 miliar. Tertentu ya. Dan waktunya nggak lama, sebulan penelitiannya, kemudian pencairannya sebulan dengan KPPN. Nah, itu mungkin Pak ini bagaimana prosesnya, prosedur restitusinya tadi saya sampaikan ya. Bapak tinggal masuk di SPT-nya aja dicentang di situ. Centang mau restitusi atau kompensasi. Nanti pengendalian pendahuluan atau restitusi biasa. Nah, baik. Kemudian Pak Putu ini menanyakan juga surat keterangan yang UMKM-nya apa dia sebagai PP23-nya itu diajukan bulan Juli kalau nggak salah ya. Baru keluar bulan Januari. Ya. Ini lama, ini kenapa ya? lamanya? Ini sebenarnya nggak perlu lama kalau Bapak kan ini sekarang semuanya online ya. Secara online. Bisa jadi itu ada komunikasi yang ketika melalui email atau melalui online itu nggak nyambung nih. Memang harus intens komunikasinya dengan seksi pelayanan di mana KPP Pratama terdaftar Bapak nih. Jadi itu kan ada pakai pakai online sekarang kan daftar termasuk NPWP, termasuk permohonan ini semua sukat itu dengan online karena pandemi ya dengan kondisi pandemi. Bisa jadi ini ada yang miss tuh komunikasinya. Harusnya cepat Pak. Itu nggak lama. 7 hari maksimal kalau tidak salah. Sehari bisa itu. 3 hari bisa lah kan itu. Nah, kenapa ini juga kami juga nggak tahu Pak Putu ini terdaftar di KPP mana. Kalau di KPP di lingkungan Kanwil Sumsel Babel, coba nanti akan kami koordinasikan dengan KPP. Kenapa itu lama? Nah, kan kita tegur, kan nggak boleh seperti itu. Baik, itu kurang lebih Pak Wiston untuk jawaban Pak Putu. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi sekali lagi Pak Putu ini luar biasa sudah berpartisipasi membayar pajak juga walaupun dipotong oleh bendahara itu pembayar pajak juga sama dan untuk restitusi sekali lagi sangat mudah. Bapak nanti tinggal berhubungan Bapak terdaftar di mana, Bapak punya akun representatif, nanti Bapak hubungin. Ada nomornya disebar sekarang di tiap KPP ada namanya nomor pelayanan yang WhatsApp langsung melalui chat atau melalui telepon langsung. Itu bisa langsung berhubungan, bisa dipantau kapan selesainya gitu ya. Jadi untuk restitusi ini. Apalagi misalkan nilainya tadi di bawah 100 juta untuk orang pribadi. Itu namanya pengembalian pendahuluan cepat sebulan. Baik, kurang lebih itu Pak Putu walaupun panjang lebar tapi jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Singkat insya Allah. Demikian mungkin dari kami. Tanya juga yang nomor 3 dari Bapak Hasan Yusuf ini sama dengan kurang lebih sama dengan Pak Putu yang tadi, cuman kasusnya ya? Ini Pak Hasan Yusuf ini dia mungkin takut
takut diperiksa nanti SPTLB, jadi dia mau mungkin memilih tidak mengkreditkan gitu ya, karena ada konsekuensi kalau apa namanya mengajukan SPTLB kan Pak diperiksa. Jadi Pak Hasan Yusuf ini menanyakan ini, apakah boleh sama kasus yang tadi ada bukti potong dari bendarawan, apa boleh saya tidak lapor, apa konsekuensinya? Sekalian aja dijawab Pak Waluyo, silakan Pak. Baik, Bapak Putu dan Pak Hasan, juga Bapak Ibu semua yang hadir di webinar ini, betul sekali namanya restitusi atau kompensasi, khususnya restitusi ya, karena uang keluar, karena uang kan sudah masuk ke kas negara, akan dikeluarkan lagi. Nah itu tentu negara ya hati-hati mengeluarkannya, dalam ini di Jenderal Pajak. Ada proses namanya pemeriksaan, kalau yang umum pemeriksaan. Namun kalau yang khusus seperti Bapak-Bapak ini UMKM ini yang tadi di bawah 100 juta, bukan pemeriksaan, namanya pengembalian pendahuluan, penelitian saja, penelitian berkas-berkas, tidak sampai kepada pemeriksaan buku sampai ke ini ya. Jadi ini namanya penelitian, pengembalian pendahuluan. Waktunya cuma sebulan. Nah, tapi sekali lagi ini adalah silakan hak Bapak Ibu, Bapak Putu dan Pak Hasan ini boleh juga kalau misalkan dia tidak mencantumkan kredit pajak, saya mah berkorban buat negara aja udahlah, nggak mau lebih bayar gitu kan, ya tidak melarang juga seperti itu. Cuma nanti ketika ada dari kan bendahara itu akan mengirimkan juga kita laporan, menerbitkan bukti potong sekian untuk PT ini atau untuk Pak Putu. Nah, kok Pak Putu nggak dilaporin di SPT? Paling kita ditanyakan kenapa nggak dilaporin, gitu kan? Tapi sebenarnya nggak ada masalah karena bukti potong dengan haknya Pak Putu dan Pak Hasan gitu ya. Dan Pak Putu, Pak Hasan jangan takut lagi dengan pemeriksaan. Jadi sejak 2002 modernisasi itu yang namanya pemeriksaan, apalagi yang sejak 2015 kalau nggak salah pengembalian pendahuluan ini, itu nggak ada lagi yang namanya serem gitu ya, harus ini itu. Boleh Bapak Ibu nanti bisa ada namanya, kalau misalkan kurang setuju dan sebagainya, ada QA-nya, ada bisa bantuan kemana-mana lah ya. Artinya sudah mulai sejak tahun 2002-an itu, kita nggak perlu lagi takut dengan pemeriksa pajak. Yang penting Bapak Ibu tanyakan mana nomor surat perintahnya, segala macam, dan insya Allah tidak ada akan masalah gitu ya. Kalau ada pemeriksa pajak yang misalkan oknum dan sebagainya yang membuat Bapak Ibu takut, ya silakan laporkan. Dan ini tegas kalau Pak Dirjen dari tahun 2004 itu tegas kalau ada pemeriksa yang melama-lamakan restitusi, mengutik-utik dan sebagainya, itu akan segera ditindak gitu ya. Dan alhamdulillah tidak ada ya. Sekali lagi ini hak Bapak Ibu, Pak Putu, Pak Hasan, kalau mau teruskan untuk restitusi, kami persilahkan, tidak ada masalah. Dan kalau itu di bawah 1 juta pengembalian pendahuluan, waktunya cuma sebulan, 2 bulan masuk ke rekening Bapak gitu kan. Kalau tidak ada ini itu ya. Kalau tidak pun ya tidak ada masalah. Jadi ini adalah Bapak berkorban, bukti potongnya udahlah, nggak usah saya LB-kan, ya nggak apa-apa. Tapi alasannya tadi ya, berkorban untuk negara, bukan takut diperiksa. Kalau takut diperiksa, ya kalau kita bersih, kenapa risih kan gitu ya. Yeah. Kalau kita bersih, kenapa risih, ngapain gitu kan. Nah, begitu mungkin Pak Iston. Jadi Pak Hasan, silakan. Begitu dari kami ya. Ya, terima kasih Pak Waluyo ya. Ini kepada Pak Hasan Yusuf ya, sudah jelas ya. Ya silakan, kalau mau nggak dilapor juga tidak apa-apa. Ya, ini ada pertanyaan terkait dengan masalah akuntansi ini. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Mukhtarudin. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Intinya yang ditanyakan, pada saat kapan UMKM dikategorikan menggunakan etap dan SAKMKM, apakah dapat dilihat dari modalnya atau bentuk badan usahanya secara hukum pendirian usaha? Silakan Pak Mukhtarudin untuk dijawab Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya juga ada dari Pak Putu loh Pak Wilson. Pertanyaan dari Pak Putu juga ada tuh. Ya, langsung aja Pak ditambahkan. Iya deh, oke. Saya mulai dari Pak Putu dulu karena Pak Putu di atas tadi itu, apakah harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 2013 Pasal 23 Ayat 1 bahwa perusahaan harus melakukan dan memelihara catatan akuntansi
atau keuangan perusahaan. Jadi harus. Kemudian Pak Putu nanyakan apakah selama tahun 2021 saya mencatat hanya brutonya. Mungkin pertanyaan salah kali ya, hanya netonya kali itu. Kalau brutonya memang dicatat brutonya, mungkin Bapak nyatat netonya itu nggak tepat. Yang dicatat adalah brutonya. Jadi yang dicatat transaksinya apa, dicatat. Kalau ada pengurangannya dicatat terpisah. Jangan digabung, jangan dicatat netonya. Jadi harus brutonya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ahmad tadi, kapan dia terhitung boleh menggunakan SAK etap? Amanat dari SAK EMKM. Amanat dari SAK EMKM apabila dia itu sudah disahkan. Nah, sekarang pengesahnya itu kalau UMKM adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Tadi kita sambut baik ada ide dari Pak Reza, Pak Reza itu dari DFJP, dari Pak Hermansyah untuk Big Data UMKM. Jadi ada recognize UMKM itu di Dinas UMKM dan Koperasi, berarti tanggal itu boleh diakui bahwa sebuah UMKM itu sudah resmi menjadi UMKM. Jadi dia boleh menggunakan SAK EMKM. Nah, gitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mukhtarudin. Kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Banyak pertanyaan yang masuk ke panitia terkait dengan PPS ini. Kelihatannya masih banyak peserta webinar yang antusias ingin mengetahui lebih banyak mengenai PPS ini, ya. Jadi yang pertama, Ibu Evi Ongko, dia menanyakan bagaimana prosedurnya untuk ikut program pengungkapan pajak untuk UMKM, apakah ada petunjuk step by step-nya. Ini langsung saya bacakan juga pertanyaan yang lain terkait dengan masalah PPS ini, Pak Waluyo ya, biar nanti bisa dijawab sekalian. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Maya Kodarsi. Ya, dia menanyakan, dalam program pengungkapan sukarela, kami ungkapkan harta yang belum dilaporkan tahun 2015 sampai tahun 2020. Jika di tahun tersebut juga memiliki hutang, apakah harta yang diungkap perhitungannya dikurangkan dengan hutang? Nah, itu dulu Pak, nanti kita lanjut ke yang lain. Satu lagi ada Ibu Denis, apakah program pengungkapan sukarela atau PPS hanya berlaku untuk orang pribadi? Ya. Nah, ini boleh sekalian Pak mengenai PPS ini. Silakan Pak Waluyo. Baik, Bu Evi Ongko, Bu Maya, dan Bu Denis, terima kasih atas partisipasinya mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan ini bukan hanya pertanyaan ibu-ibu semua ya, yang lain juga nanti bisa menyimak itu ya. Pertama, Bu Evi, bagaimana prosedurnya ya? Prosedur untuk mengikuti program PPS untuk UMKM, gitu ya. Apakah ada petunjuk step by step-nya? Jadi Bapak Ibu, untuk PPS ini, program pengungkapan sukarela ini, diatur di bab 5 Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 2021, dan sudah dijabarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021. Jadi di PMK 196 itu sudah didetailkan bagaimana prosedurnya. Nah, jadi prosedurnya pertama, tadi ada 2 kebijakan, ada dua skema ya, kurang lebih. Bagi Bapak Ibu yang dulu mengikut PA, ikut tax amnesty, maka kalau ada harta yang diungkap untuk tahun 2015 ke belakang, sampai dengan tahun 83 itu ya, silakan Ibu mengungkapkan di program PPS ini melalui, berbeda dengan TA, ini satu yang perbedaannya. Kalau dengan TA dulu ada dokumen-dokumen yang datang ke kantor pajak gitu ya. Kita bawa dokumen ini harta ini segala macam gitu ya, ngisi SPH-nya di kadang-kadang di kantor, banyakin kantor pajak. Sekarang ini tidak ada sama sekali Bapak Ibu harus ke kantor pajak dalam pengisian PPS ini. Ya, formulirnya semua disediakan melalui online. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti program PPS ini dengan duduk-duduk di rumah, dengan buka handphone, yang penting ada kuotanya handphonenya.
buka DJP online yang Bapak Ibu sudah punya akunnya. Jadi Bapak Ibu kan wajib pajak nih sudah, makanya syaratnya wajib pajak dia sudah punya NPWP dan NPWP sudah aktif. NPWP aktif dan punya online, punya apa namanya DJP online, akun DJP online. Nanti di akun DJP online-nya masing-masing per orang tuh. Saya nggak bisa pakai akun punya orang, punya yang lain, punya Pak Mukhtar atau punya Pak Wiston. Kalau Ibu ini mau, Ibu cek di DJP online-nya, masuk ke DJP online-nya, nanti ada pelaporan, nah, ikut ada program PPS. Di situ ikuti ada petunjuknya. Masukin hartanya, masukin nanti ngisi SPH, SPPH namanya, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, SPPH itu nanti harta yang diungkapnya tahun berapa, segala macam itu ada petunjuknya. Namun kalau Ibu nanti Bapak Ibu masih belum jelas, nah, di setiap hari Senin Kanwil DJP Sumsel Babel ini mengadakan edukasi online yang salah satu pesertanya Bu Maya tuh. Tadi Bu Maya ini peserta yang lumayan sering juga ikut. Jadi kita edukasi online jam 2 siang itu tentang PPS, berbicara seputar PPS dari sampai ngitungnya seperti apa. Dan itu setiap hari Senin. Kalau masih belum jelas juga, Bapak Ibu boleh lapor ke Kering Pajak 1550208 gitu ya. Dan prosedurnya sangat mudah, berbeda dengan tax amnesty. Kalau ini dengan online semua. Online masukin itu ya, masuk yang penting pengungkapan hartanya, nanti harta bersihnya tahun berapa, diungkapkan di tahun berapa, nanti dimasukkan ke SPPH-nya itu, dijelaskan hartanya apa, dan seterusnya. Gitu ya. Dan Bapak Ibu, helpdesk kami terbuka 24 jam, yang Kering Pajak 1550208. Tapi kalau yang helpdesk masih ada KPP, helpdesk PPS khusus, Ibu bisa datang boleh. Kalau masih kurang jelas di telepon atau di chat atau di WA, bisa datang ke kantor wilayah DJP Sumsel Babel di Jalan Tasik nomor 1, Pambang Iwa, atau di KPP PIB, KPP Palembang Ilir Barat, Palembang Ilir Timur, Madya Palembang. Seluruh KPP membuka helpdesk tentang pengisian program pengungkapan sukarela ini secara luring maupun daring gitu ya. Tapi kalau edukasinya Kanwil tiap hari Senin jam 2, kurang lebih begitu ya. Jadi step by stepnya pertama adalah Bapak Ibu punya NPWP, punya DJP online, akun DJP online. Nanti buka www.djp online, tag akun Bapak. Biasanya banyak yang, aduh saya nggak punya ini, EPIN-nya lupa. Nah, lupa EPIN bagaimana? Kalau lupa EPIN, ya nanti tinggal telepon ke KPP terdekat, NPWP-nya nanti diberikan EPIN-nya berapa. Setelah lupa EPIN, password-nya lupa. Nah, biasanya begitu, password-nya lupa, karena kan setahun sekali biasanya DJP online dipakai untuk lapor e-filing. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa melaporkan SPT e-filing, sangat mudah untuk melaporkan PPS. Mirip itunya, mirip prosedurnya sama, akun-akunnya hampir mirip gitu ya, cuma berbeda sedikit masalah mungkin itemnya saja. Jadi PPS itu berbeda dengan TA. Kalau TA harus melampirkan bukti, mana hartanya, buktinya ini itu harus dilampirkan. Tapi kalau ini tidak, yang diupload hanya SPPH-nya saja. Nanti bukti-buktinya belakangan kalau ditanya, kalau nggak ditanya, tapi disiapkan. Kalau ditanya nanti dan tidak ada penelitian. Maksudnya tidak ada penelitian. Ketika Bapak Ibu submit DJP online, PPS, langsung dapat tanda terima. Jadi langsung diterima. Nah, nanti ada proses penelitian, kalau misalkan kekurangan ini itu, salah itu dan sebagainya, ada proses kekurangan. Jadi waktunya ini hanya 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hanya 6 bulan saja. Jadi ini kesempatan yang langka sebenarnya, yang belum tentu ada lagi. Jadi manfaatkan 6 bulan ini. Jadi Bapak Ibu yang tertarik, pertama tadi ya, harus siapkan dulu NPWP yang aktif, EPIN-nya aktif, punya akun DJP online-nya aktif. Nah, itu bisa langsung ke www.djponline.co.id. Di situ nanti latihan dulu boleh, dicek-cek dulu ya. Lalu dari Bu Denis, itu apakah untuk berlaku untuk orang pribadi atau urut badan? Nah, ini skemanya ada 2. Kalau skema 1 yang mengikuti tax amnesty dulu, orang pribadi dan badan boleh mengikuti PPS ini. Tapi kalau untuk yang tidak mengikuti tax amnesty, itu hanya orang pribadi saja. Artinya kebijakan 2 ya, skema 2 itu hanya untuk orang pribadi saja. Nah, jadi kalau untuk badan, bisa juga badan, tapi yang dia dulu ikut tax amnesty.
ya ikut program ini PPS, program pengawas sukarela. Jadi tidak hanya orang pribadi saja, badan pun boleh, tapi badan yang ikut tax amnesty dulu. Kalau dulu nggak ikut tax amnesty, badannya nggak boleh ikut PPS. Oke, pertanyaan yang lainnya saya pikir udah cukup ya. Udah cukup. Sementara dulu ya. Pak Waluyo, kita akan masuk pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Pak Eka yang ditujukan kepada Pak Mukhtarudin, ya. Pertanyaannya, perbedaan apa yang paling mendasar ketika UMKM memilih memakai SAK etap atau memilih SAK EMKM, Pak? Silakan Pak Mukhtarudin. Ini masih di mute, Pak. Terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Perbedaan utamanya terletak dari elemen laporan keuangan yang lebih simpel. Kalau SAK etap laporan keuangannya 5 tetap. Posisi keuangan, kinerja atau laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara SAK EMKM hanya 3. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga lebih simpel isinya. Menyangkut kebijakan akuntansi yang dipakai oleh UMKM itu dan penjelasan ringkas akun yang ada di laporan keuangan. Kalau di PSAK etap, isi catatan laporan keuangannya lebih jelimet, lebih detail banyak. Kalau dalam SAK EMKM hanya 2, mengenai kebijakan akuntansi umum dan penjelasan atas laporan keuangan secara ringkas. Itu aja, Pak. Baik, makasih Pak Mukhtarudin sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Eka. Selanjutnya kita akan masuk lagi pertanyaan yang berikutnya, kami akan bacakan. Ini masih terkait dengan masalah PPS ini Pak Waluyo. Saya bacakan dulu karena agak banyak, saya langsung baca 3 aja. Ada pertanyaan dari Ibu Mutiara, dari Pak Widiarto dan Ibu Jen, ya. Yang pertama dari Ibu Mutiara, dia menanyakan, apakah teks amnesti jilid 2 ini sama kebijakannya dengan jilid 1 dalam hal kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya, dan apakah untuk UMKM kebijakannya sama atau berbeda? Nah, ini dari Ibu Mutiara. Kemudian dari Bapak Widiarto, apakah wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT? Dan terakhir Ibu Jen, apakah hibah dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain dan apakah hibah yang diterima UMKM ini merupakan objek pajak? Silakan Pak, yang mana dulu mau dijawab Pak Waluyo? Pertama mungkin sebelum ke Bu Mutiara dan Pak Budiarto dan Bu Jen, tadi lupa yang hutang ya. Jadi kalau mengungkapkan ya harta, ada hutangnya. Nah, ini hutangnya, hutang terakhir yang saldo terakhir itu bisa mengurangkan hartanya. Jadi bagi misalkan yang akan diungkapkan itu adalah harta tahun 2019 misalkan, 2017 misalkan, dan ada hutangnya. Nah, hutang saldo akhir tahun 2020 ketika sekarang akan diungkapkan ini jadi pengurangnya ya. Jadi saldo hutang bisa dikurangkan. Tapi saldonya bukan hutang semuanya. Oke. Berikut ke Bu Mutiara, apakah teks amnesti jilid 2 ini sama dengan jilid 1? Mohon maaf Bapak Ibu, emang ini di masyarakat terkenalnya begitu ya, kebijakan program pengungkapan sukarela dikenal dengan jilid 2, teks amnesti jilid 2. Ini sebenarnya memudahkan saja ya. Padahal sebenarnya berbeda, sangat berbeda. Ada berbeda. Pertama tadi pelaporan. Dari sisi pelaporan itu dulu itu harus ada manual, bukan manual, fisiknya datang ke kantor pajak, kemudian ada diperiksa, SPH-nya diperiksa, kalau enggak langsung dibalikin gitu kan. Kalau sekarang tidak sama sekali kantor pajak. Di online saja, pakai online, tidak ada pemeriksaan dokumen dan sebagainya. Tidak ada upload dokumen kecuali upload dokumen SPPH saja, surat pernyataan pengungkapan harta saja untuk PPS. Itu perbedaannya. Kedua, tarifnya berbeda. Kalau dulu 2, 3, 6 dan bertingkat-tingkat ya, dan sangat rendah.
Ya, sangat rendah waktu itu tarifnya. Sekarang tuh 468 bagi yang ikut TA, kemudian apa namanya? Yang lainnya 11 tarifnya lebih tinggi daripada TA jilid, wah bukan TA ya, teks amnesti ya. PPS ini tarifnya lebih tinggi daripada teks amnesti. Jadi 12, 14, 18 kalau yang skema 2. Kalau yang skema 1, 6, 8, 11. Berbeda dengan teks amnesti, dulu tarifnya ada 2, 4, 6, 2, kemudian naik lagi 2, tiap berbeda, 3 periode berbeda-beda, tapi masih lebih rendah daripada PPS ini. Itu ya. Kemudian untuk teks amnesti itu adalah pengampunan pajak. Baik dia pidana mau segala macam itu diampuni. 2015 ke belakang sudah tutup, selesai. Gak ada lagi ingkrah. Nah, kalau untuk PPS itu kalau ada pidana perpajakan masih bisa itu. Kalau Bapak Ibu masanya mengungkapkan ternyata ada tersangkut pidana perpajakan, itu bisa dikenakan pajak lah, kurang lebih begitu. Tapi kalau nyangkut dengan pidana perpajakan, kalau tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Begitu dibunyi Undang-Undang dan PMK 196. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, PMK 96 ini 196 tahun 2021 itu juklaknya sangat jelas, itu bisa nanti Bapak Ibu bisa baca dulu, kita sama-sama. Nanti kalau kurang ada yang jelas-jelas nggak jelas, maksudnya ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa datang ke helpdesk di KPP atau bisa telepon. Jadi untuk Bu Mutiara seperti itu ya, berbeda. Nah untuk UMKM seperti apa kebijakannya? UMKM itu untuk kebijakan PPS-nya, PPS itu sama, tidak dibedakan antara UMKM dengan non UMKM. Yang dibedakan adalah skema 1, skema 2, yang ikut TA atau tidak ikut TA. Kalau yang tidak ikut teks amnesti maka dia cuma orang pribadi saja. Artinya kalau UMKM yang orang pribadi itu bisa mengikuti program PPS yang skema 1 skema 2 ya, atau skema 1 yang dulu ikut TA. Jadi boleh. Nah, kalau masih ada harta lagi yang belum, aduh ada rumah saya 10 miliar misalkan, yang nilainya 10 miliar belum saya laporkan di SPT, gimana ya, sudah laporkan, daripada nanti dikenakan tarif progresif dan sanksi gitu ya. Artinya itu sebagai pengungkapan yang sukarela. Begitu ya, tidak ada bedanya kalau untuk PPS UMKM. Tapi kalau untuk Undang-Undang HPP, PPh-nya ada nanti. Tadi sudah saya jelaskan, ada insentifnya. UMKM itu sangat bukan dimanjakan, diberikan insentif yang luar biasa di Undang-Undang HPP ini. Kemudian dari Bapak Widarto ya, apakah wajib pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT? Nah, jadi pengungkapan ketidakbenaran atau pasal 18 ya, pasal 8 maaf, itu 8 ayat 3 itu, dan pembetulan SPT-nya itu paling lambat untuk SPT tahun 2020 ke belakang, paling lambat harus disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2021. Jadi dengan seiring berlakunya KUP, berlakunya klaster KUP di Undang-Undang HPP. Karena klaster KUP berlaku sejak tanggal diundangkan 29 Oktober. Apabila ada pembetulan pengungkapan tidak benar setelah tanggal 29 Oktober, maka itu dianggap bukan sebagai pembetulan atau sebagai pengungkapan ketidakbenaran. Tahun 2021 ya, Oktober 2021 ke belakang, tanggal 29, kalau lewat dari tanggal 29, maka pengungkapan ketidakbenaran atau SPT pembetulannya dianggap tidak disampaikan gitu ya. Nah, batas berlakunya 29 Oktober 2021 gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang mengungkap ketidakbenaran ya dianggap tidak disampaikan. Jadi lebih baik ikut PPS saja, ikut program pengungkapan sukarela saja gitu ya. Begitu, daripada nanti Ibu mengungkapkan ketidakbenaran atau Bapak mengungkapkan ketidakbenaran tidak disampaikan, diperiksa lagi dan seterusnya. Dilakukan audit, dihimbau, diaudit, kemudian harus bayar, dan lebih baik sukarela saja, pengungkapan sukarela, Bapak ngitung sendiri, ya silakan bayar, isi dengan program PPS, baik skema 1 maupun skema 2. Nanti Bapak Widarto ini bisa menghubungi helpdesk yang daring, bisa daring maupun luring ya. Kemudian Ibu Jen,
apakah hibah dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain, dan apakah hibah yang diterima UMKM merupakan objek pajak. Jadi ini juga bukan perdebatan ya, ini diskusi panjang tentang hibah ini. Kalau dia dikategorikan sebagai penghasilan, kalau kita merujuk ke pasal Undang-Undang PPH tentang penghasilan, itu ada tambahan kemampuan ekonomis, iya, dia sebagai penghasilan. Tapi apakah penghasilan itu sebagai objek pajak? Nah, hibah ini hibah dari mana dulu? Kalau hibahnya itu dari semendak, dari orang tua, dari anak gitu ya, semendak 1 derajat, itu tidak termasuk objek, bukan termasuk objek pajak, tapi bisa dibebaskan dengan surat keterangan bebas, namanya SKB hibah. Ada SKB hibah tuh, permohonan SKB hibah ke KPP nanti akan dibebaskan. Jadi ketika dibebaskan maka dia bukan sebagai objek pajak tuh, ya. Tapi kalau tidak maka dia sebagai penghasilan. Dasarnya itu sebagai penghasilan, termasuk Undang-Undang PPH sebagai penghasilan tambahan kemampuan ekonomi. Apalagi hibahnya dari orang lain. Misalnya, saya hibah ke Pak Muhtarudin, itu pasti penghasilan bagi Pak Muhtarudin. Pak Imut ya. Terus apa hubungannya walau ngasih hibah ke Pak Imut? Ya, itu sebagai penghasilan gitu ya. Jadi Bu Jen, hibah itu sebagai pendapatan lain-lain, bukan pendapatan lain-lain, dia penghasilan. Jadi penghasilan. Apakah hibah merupakan objek pajak? Tadi sebagai objek pajak, tapi bisa tidak dikenakan pajak. Gitu ya. Namanya ada SKB, yang penting ada surat keterangan bebas. Namanya SKB hibah, nanti bisa dipohonkan ke KPP dengan online juga. Jadi begitu ya. Jadi hibah dari anak ke orang tua yang semendak, kemudian dari orang tua ke anak, itu objek pajak yang nanti bisa dibebaskan PPH-nya. Kalau bukan itu, ya dia objek pajak sebagai penghasilan. Tapi bukan pendapatan lain-lain. Pendapatan penghasilan aja. Oke, saya pikir itu ya. Bu Jen sudah, Pak Widarto sudah, siapa lagi tadi? Ya, mungkin sementara itu dulu Pak Waluyo ya. Ini sudah ya. Ya, kurang lebih tadi sudah dijawab ya. Jadi yang pertama tadi ya terkait dengan Ibu Mutiara, memang ada perbedaan antara tax amnesty dengan PPS yang baru sekarang ini. Terus yang terkait dengan masalah apakah wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran atau pembetulan SPT, ya memang bisa dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, ya Pak Waluyo ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan daripada Ibu Jane, apakah hibah dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain, dan apakah hibah yang diterima UMKM ini merupakan objek pajak? Tadi sudah dijelaskan, hibah atau warisan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan bukan objek pajak. Dengan demikian, memang tidak perlu dimasukkan atau dilaporkan dalam PPS. Kurang lebih, Pak Waluyo begitu ya? Ya. Ada pertanyaan mungkin juga yang menggelitik juga nih, Pak Waluyo. Tadi disampaikan ada perbedaan antara tax amnesty dengan PPS yang sekarang ini. Antara lain, kalau wajib pajak sudah ikut PPS, ya masih dimungkinkan tadi disampaikan oleh Pak Waluyo untuk dilakukan penyidikan. Ada tadi disampaikan Pak Waluyo tadi ya. Apakah demikian pidana Pak Waluyo? Perpajakan Pak, bila dia ada tidak pidana perpajakan. Iya Pak. Salah satu perbedaan yang antara tax amnesty dengan program PPS yang baru ini adalah kalau dulu tax amnesty, kalau wajib pajak sudah ikut TA, maka tidak akan dilakukan tindak pidana perpajakan lagi. Ya. Nah, ini apa betul Pak Waluyo untuk yang bagi wajib pajak ikut PPS masih ada dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan buper atau dilakukan pemeriksaan atau penyidikan lagi walaupun dia sudah ikut tax amnesty? Gimana Pak Waluyo, tolong diperjelas Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami ulangi kembali ya.
untuk peserta PPS skema 1, artinya dia mengikuti tax amnesty dulu. Tentu tax amnesty yang sudah diikutin berimplikasi bahwa dia diampunkan, namanya diampuni pengampunan pajaknya 2015 ke belakang selesai clear gitu ya. Untuk pajak yang TA. Tapi kalau PPS, apalagi dia tidak mengikuti TA misalkan, dia nanti masih bisa dilakukan penyidikan, Pak ya. Ketika ada tindak pidana perpajakan, diindikasikan ada tindak pidana perpajakan. Dan tindak pidana perpajakan itu masa daluarsanya 10 tahun. 10 tahun dari data itu atau data bermulanya ada tindakan perpajakan. Tindakan pidana perpajakan. Beda dengan daluarsa ketetapan 5 tahun, tapi kalau daluarsa pidana perpajakan itu 10 tahun. Makanya Bapak Ibu yang calon peserta PPS ini pastikan bahwa mengikuti PPS ini dengan kesungguh-sungguhan, artinya semuanya. Tapi jangan sampai ada di belakang ada indikasi tindakan pidana perpajakan, walaupun kita emang sekarang sudah mungkin merasa tidak akan ketahuan sekarang, tapi karena itu sudah link ya, contohnya misalkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, misalkan itu yang tindak pidana perpajakan yang secara umum ya yang sering terjadi. Nah itu akan tetap dilakukan penyidikan ya, kalau pidana perpajakan kan bukti permulaan, kemudian penyidikan, dan nanti ada penyidikan dan seterusnya, penyidikan dan seterusnya. Jadi itu kalau TA karena 2015 ke bawah, apalagi misalkan sekarang 2022 ya, berarti tidak pidana perpajakannya kan dari 10 tahun daluarsanya, berarti 2012 ke belakang sudah tidak ada lagi walaupun ada tindakan pidana perpajakan sudah diampuni. Dan bagi peserta TA tentu itu beda dengan PPS ya. Kalau TA sudah sama sekali clear, kalau TA itu sudah tidak ada lagi. Kalau PPS masih memungkinkan itu. Dan satu lagi yang perlu disampaikan juga di PMK 196, data-data yang Bapak Ibu sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak semuanya itu terjaga dan tidak akan diungkap, tidak akan menjadi dasar untuk pengungkapan misalkan data baru dan sebagainya, tidak. Namun ketika misalkan aparat penegak hukum yang lain mengindikasikan ada tadi tentang pidana yang lainnya, tapi tersangkut dengan data yang disampaikan di SPPH atau PPS ini, itu kewenangan aparat penegak hukum yang lainnya masih dibolehkan oleh undang-undang, tapi bukan Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan yang mengungkapkannya, tidak boleh. Jadi kalau dia data itu bersumber dari misalkan kejaksaan atau kepolisian, yang mereka masih dibolehkan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan mereka, gitu ya. Tapi untuk data yang masuk ke dalam DJP itu sudah clear, tidak boleh sampai keluar kemana-mana dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan lagi untuk PPS ya, menetapkan lagi ketetapan pajaknya, kecuali peserta PPS tadi berhubungan dengan tindakan pidana perpajakan. Begitu mungkin Pak Witon. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Sama-sama. Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, semua pertanyaan kurang lebih sudah kami bacakan, namun demikian mungkin masih ada pertanyaan, tapi mungkin cuma satu ya yang belum terjawab. Nanti bisa kami akan teruskan kepada pemateri, karena waktu kita juga sudah habis. Sesuai dengan jadwal, kita akan masuk kepada closing remarks. Oleh karena itu, kami akan akhiri sesi penyampaian materi dan diskusi tanya jawab ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri dan juga para peserta webinar yang sudah memberikan pencerahan kepada para peserta webinar. Selanjutnya kami berikan layar dan waktu kepada Pak Sata Edi Situmorang untuk melanjutkan acaranya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Winston. Terima kasih Pak Mutarudin dan Pak Waluyo.
Terima kasih atas presentasi dan interaksinya dengan pertanyaan-pertanyaan peserta. Baiklah, sebelum kita serahkan nanti ke Yai Wilayah yang akan menutup acara ini, akan saya sampaikan kata kunci yang ketiga, yaitu kata kunci ketiga adalah UMKM. Jadi tadi saya sudah menyebutkan dua kata kunci, Sumsel Sriwijaya, dan yang ketiga adalah UMKM. Link absensi akan diberikan selesai nanti ditutup oleh Pak Anton Indra Budiman dari YAI Wilayah. Sebelum ditutup, saya mewakili YAI Kompartemen Akuntan Pajak dan Halo Pajak mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan para peserta mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atas terlaksananya acara ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang kami sengaja maupun tidak selama melakukan acara ini. Acara ini kami laksanakan 2 kali sebulan, jadi terus ikuti acara kami, di follow di sosial media yang kami punya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan webinar gratis yang kami lakukan di bulan Februari, Maret, dan April yang sudah tersedia di website www.halopajak.id. Baiklah, kami serahkan kepada Bapak Anton Indra Budiman, SE, MSI, AKCE, CPS, CSRA, untuk menyampaikan closing remark mewakili Ketua YAI Wilayah Sumatera Selatan, Ibu Dr. Inten Mutia, SE, MACC, AKCE, CSRS, CSRA. Baik, untuk Pak Anton, waktu dan layar saya serahkan. Mohon izin, saya mewakili dari Ibu Dr. Inten Mutia, Ketua YAI Wilayah Sumsel, mengucapkan banyak terima kasih program Halo Pajak dari Dirjen Pajak YAI Pusat yang sudah secara terprogram. Intinya dari webinar ini ataupun diskusi ini, bahwa kita wajib pajak, dunia pendidikan, Dinas Koperasi, Kementerian UMKM, dari standar akuntansi keuangan, sosialisasi kepada para pengusaha UMKM, ke kita masyarakat dengan dunia pendidikan, sinergisitas kita di standar akuntansi UMKM, dari Undang-Undang 721 tentang perubahan signifikan tentang PPh final, PP 23 yang biasanya itu 4,8 M 0% sejak 2022 Januari efektifnya, hanya yang 500 juta, sisanya nanti dilakukan dengan peraturan perpajakan umum. Berikutnya di PPS-nya, pengungkapan sukarela itu pedomannya adalah PMK 196 2021 yang sudah dijelaskan oleh Pak Waluyo. Terima kasih kepada narasumber Pak Mukhtarudin, Pak Waluyo. Saya mewakili Sumsel, kami siap melaksanakan apapun bentuk program kerja Kementerian Pusat dan Kementerian terkait lainnya, termasuk YAI Pusat dan dinas terkait, termasuk dunia pendidikan, untuk membantu mensosialisasikan, membentuk karakter dunia pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan kementerian terkait, terutama khususnya di EMKM, standar pelaporan keuangan, laporan perpajakan, dan lainnya. Untuk itu kami menutup, terima kasih kepada Sahalat Edi P. Sitomorang sebagai moderator dari YAI Pusat, Bapak Ibu Irene tadi dari Kementerian Koperasi, keynote speech-nya dari Bapak Muhammad Adam dari Fakultas Ekonomi, dari Pak Muhammad Reza Pahlepi dari P2 Humas Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Moderator, Bapak Dr. Wilson Manihuruk
SSH MSc CE CTA. Narasumber Bapak Dr. Muhammad Tarudin AK MSc CE, Bapak Waluyo SIME dari Kanwil Pajak Provinsi Sumatera Utara Belitung, para peserta webinar yang kami hormati, terima kasih partisipasinya, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih IAI Pusat, IAI Wilayah, siap untuk berkolaborasi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili Pak Edi Simat Titomorang dan panitia secara keseluruhan dan pihak terkait. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu melaksanakan kegiatan ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salam hormat kepada semua pihak yang terkait yang telah membantu. Terima kasih. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup live kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Mutarudin, Pak Ya, Waluyo, Pak sama. Salah, Pak Rumansyah, Sama-sama. Pak Winston, Mohon diri ya. Please. mohon lab Ya, ya. silakan Pak. Mohon ini Pak Salah, mohon lab. Ya, makasih Pak Anton, makasih. 144 ya.